wabarakatuh. Saya Nasrullah dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint, yaitu pengertian wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Produk kerajinan adalah dapat diartikan sebagai hasil karya yang dibuat menggunakan keterampilan tangan. Produk kerajinan biasanya menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan pengertian pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau hanya terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Bagian A, perencanaan. Tahap 1 ialah pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi dan harga jual pembiayaan, serta alur keuntungan. Tahap 2 ialah melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pemasaran, melakukan promosi, penjualan dan distribusi. Tahap ketiga ialah melakukan evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, kelas 12 IPS 1. Saya menjelaskan tentang perencanaan dalam produksi kerajinan untuk pasar lokal. 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat pasar sasaran telah ditetapkan. Demikian juga dengan jenis material dan teknik yang akan digunakan pada pembuatan produk kerajinan ini. Mencari ide produk apa yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih. 2. Rasionalisis dalam proses pengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diadha. Saya akan melanjutkan yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah dibentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Materi sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan pelekat. Yang keempat, penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir terpilih. Perkenalkan, nama saya Rijal dari kelas 12 IPS 1. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi produk dari debu dan kotoran,
serta memberikan kemudahan distribusi kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer produk melindungi produk dari benturan dan kotoran, serta berfungsi menampilkan daya tarik dari produk kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Saya ingin melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Penghitungan harga jual produksi kerajinan untuk pasar lokal. 1. Full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. 2. Variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedilinten Andira. Saya ingin menjelaskan tentang media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan di media radio, poster. Promosi below line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya, kita bisa mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion atau menyelenggarakan lomba kreativitas untuk dipromosikan untuk mempromosikan produk alat gambar. Pada saat ini, dengan berkembangan teknologi informasi, promosi juga dapat dimanfaatkan sebagai promosi online melalui website atau memanfaatkan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Adelia. Saya akan menjelaskan tentang penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak, barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi barang, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko.